Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama kembali berjumpa di dalam konten saya, Indah Bersamamu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan hari ini? Apakah Bapak Ibu Saudara sedang dalam keadaan langit cerah, atau seperti keadaan saya di tempat ini yang sedang hujan keras, hujan besar, hujan deras, dan sehingga rasanya jadi gelap begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin keadaan ini bisa menggambarkan bagaimana mungkin ketika kita sedang menghadapi banyak hal dalam hidup ini dan kita merasa terjepit oleh karena situasi yang tidak menyenangkan, oleh karena situasi yang sama sekali tidak mendukung bagi kita, sehingga apa yang kita alami hari ini terasa begitu berat, apa yang kita alami hari ini terasa begitu mengkhawatirkan, apa yang kita alami hari ini terasa begitu menakutkan Bapak Ibu Saudara. Kalau itu yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada pembelaan. Itu sebabnya kalau saat ini kita dalam keadaan terjepit sekalipun, seperti bangsa Israel ketika dia dikejar oleh tentara Firaun dan di hadapan mereka tidak ada jalan sama sekali, ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kelihatannya sudah begitu bahaya, tapi tetap bersama dengan Tuhan selalu ada jalan. Puji Tuhan. Nah, sebelum saya berbicara lanjut lebih tentang terjepit ini, saya mau ajak kita bersatu hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur apapun keadaan kami saat ini, bagaimanapun situasi hidup kami saat ini. Karena kami percaya dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun, itu bukan masalah bagi kami. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Engkau ada bersama dengan kami dan kami meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Itulah yang menjadi masalah dalam hidup ini. Ada di tangan siapa hidup kami ini? Sebab ketika kami meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan, ketika Engkau menyertai kami di setiap langkah hidup kami, maka kami cakap menanggung segala perkara, sekalipun dalam keadaan terjepit, sekalipun dalam keadaan berbahaya, karena kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya hujan deras ya suaranya tidak mengganggu dan juga mungkin agak sedikit gelap, jadi tapi saya percaya yang penting bukan soal apa yang kita lihat, tetapi yang penting adalah apa yang kita dengar, yaitu firman Tuhan dan kebenarannya. Nah, kita mau buka firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat ke-15 sampai ke-31 Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-15 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel bahwa supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang awan itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka
air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang mereka, tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah Anda mengalami situasi yang terjepit? Seakan-akan maju kena, mundur pun kena. Saya pernah mendengar cerita dari salah seorang teman saya. Saat itu sedang terjadi kerusuhan di kota Jakarta yang terjadi pada tahun Mei 98. Pada waktu itu saya masih tinggal di Cideng, Bapak Ibu Saudara, dan itu di tepi jalan raya. Di seberang saya itu adalah pasar, dan ada gudang beras di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan, sepanjang hari jarah-menjarah itu tidak selesai-selesai. Dan pada momen itu ada salah seorang dari kenalan saya, pada waktu dia bercerita kepada saya, dia berada di antara para perusuh, di tengah-tengah para perusuh, terjebak di antara para perusuh. Di depan banyak orang sedang membakar ban kendaraan, sementara di belakang ada begitu banyak kumpulan massa yang berteriak-teriak dan sangat menakutkan. Dan saat itu dia berkata, saya hanya pasrah. Saya pikir tinggal menunggu dihajar massa. Namun Tuhan masih berkenan meluputkan saya dari semua itu dengan cara yang ajaib, katanya. Teman saya yang berprofesi sebagai guru agama di salah satu sekolah itu, dia berkata bahwa hanya Tuhanlah yang telah meluputkan dia dari situasi yang terjepit itu. Situasi yang lebih menyeramkan lagi daripada apa yang terjadi itu dialami juga oleh bangsa Israel. Saat itu Tuhan berbicara kepada Musa agar membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Namun masalahnya tidak segampang membalikan telapak tangan. Di belakang ada musuh, tentara Mesir yang dipimpin langsung oleh Firaun. Sementara di depan ada Laut Teberau, laut yang tidak bisa dilewati begitu saja. Namun dalam bacaan kita hari ini, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong setiap umatnya. Di dalam kitab Keluaran tadi dikatakan Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering.
Maka terbelahlah Laut Teberau itu menjadi dua. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan uraian dari firman Tuhan yang berkata, angin timur yang keras. Terkait dengan angin timur yang keras itu, belum lama ini para peneliti Badan Nasional Penelitian Atmosfer dari University Colorado University memberi suatu kesimpulan. Kesimpulan mereka mengatakan begini: kekuatan angin yang terjadi itu adalah 110 km per jam. Dengan catatan, angin itu harus terus-menerus berhembus selama 12 jam. Baru kekuatannya dapat menghempas air pada kedalaman sekitar 2 meter. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kedalaman 2 meter itu baru bisa dibelah oleh angin dengan kecepatan 110 km per jam, dan itu harus 12 jam baru dia terbelah. Bayangkan berapa dalam Laut Teberau itu, sehingga laut itu bisa menenggelamkan pasukan Firaun yang begitu banyaknya beserta kuda dan kereta mereka. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Apa yang dapat kita pelajari dari kejadian yang luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara? Ternyata bersama Tuhan selalu ada tersedia pertolongan bagi umatnya. Tuhan sanggup mengirimkan angin timur yang keras untuk membuat laut menjadi tanah kering. Orang Israel, bahkan Musa pun mungkin tidak pernah terpikir dan tidak pernah membayangkan akan ditolong Tuhan dengan cara seperti itu. Namun sekali lagi, Dia adalah Tuhan yang kreatif. Beragam cara di tangannya untuk menolong setiap umatnya. Itu sebabnya berbahagialah kita yang memiliki Tuhan yang sungguh hebat itu. Itu juga sebabnya mengenal bagaimana cara Dia akan menolong kita, serahkan saja kepadanya. Bagian kita hanya percaya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sama-sama katakan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan
Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mungkin hari ini engkau sedang menemukan seakan-akan di depanmu tidak ada jalan lagi. Jangan pernah berkata sudah tidak ada jalan, sebab sekali lagi di dalam Tuhan selalu ada jalan. Kalau Dia untuk satu bangsa saja Dia mampu membuka jalan, apalagi terhadap satu keluarga, apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah Dia lakukan itu. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Serahkan hidup kita kepadanya, maka kita akan melihat bagaimana cara Dia bertindak dalam hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi mari dengan iman sama-sama kita mau katakan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku selamanya. Ku tahu Tuhan baik bagiku tak berubah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Selamanya Tuhan, Engkau baik selamanya. Tak pernah berubah kasih dan setiamu. Selalu ada jalan, selalu ada jawaban, selalu ada harapan. Percaya bahwa di dalam Tuhan ada segala yang kita butuhkan. Sebab tidak ada perkara yang sukar bagi Dia. Segalanya mungkin bagi Tuhan kita. Dia mampu menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar dari apa yang kita bayangkan. Itu sebabnya kalau saat ini kita dalam keadaan terjepit, kalau saat ini kita ada dalam keadaan terdesak, kalau saat ini kita ada dalam keadaan tertekan, percayalah, tidak untuk selama-lamanya Dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Tangan yang perkasa akan turun atas setiap kita dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya dan selalu berharap kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang maha kuasa, maafkan kami
yang seringkali merasa lebih pintar darimu, sehingga seringkali kami mengajarimu tentang apa yang harus engkau kerjakan atas hidup kami. Seringkali kami mengatur tentang apa yang harus engkau lakukan bagi kami. Seringkali kami memaksamu untuk bekerja sesuai dengan cara yang kami mau. Bahkan seringkali kami mengancam akan meninggalkanmu seandainya engkau tidak mengabulkan apa yang menjadi harapan kami. Kami pikir engkau akan begitu takut kehilangan kami, sehingga meninggalkanmu menjadi senjata terakhir kami untuk membuat engkau tidak berdaya, lalu menuruti semua apa yang kami mau. Ampuni kami ya Tuhan atas kebodohan kami. Ampuni kami atas kebebalan kami. Ampuni kami atas kekurang ajaran kami terhadap-Mu ya Tuhan. Saat ini buat kami menyadari kedahsyatan-Mu atas apa yang sanggup dan mampu Engkau perbuat. Buat kami menyadari keajaiban-Mu atas apa yang bisa Kau lakukan. Buat kami menyadari kedaulatan-Mu atas hidup kami ini ya Tuhan, bahwa Engkau mempunyai terlalu banyak macam cara untuk menolong kami, bahwa Engkau mempunyai terlalu banyak macam alasan untuk mempercepat atau memperlambat pertolongan itu. Bantu kami untuk selalu berserah dan percaya bahwa Engkau bukan cuma Tuhan yang sanggup, tetapi Engkau adalah Tuhan yang terlalu sanggup untuk menolong kami sesuai dengan cara-Mu dan waktu-Mu Tuhan. Mari semua kita yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin.